Nah, ini saya sudah gambar bentuk kapal ya, beda-beda ya, beda-beda. Tapi nanti apa maksudnya nanti saya jelasin ya. Nah, kita kembali kepada yang tadi. Ini kan rumus-rumus ini tadi ya. Rumus-rumus tadi. Nah, ini saya jelasin ya. Saya jelasin. Yang pertama itu KB ya. KB itu artinya jarak dari lunas ke titik apung. Ya udah gampang sih ya. KB itu jarak dari titik lunas ke titik apung ya. KB sama dengan jumlah jarak dari lunas ke titik apung. Oke. Nah, terus apalagi BM ya, BM tadi apa? Tadi BM ya. BM itu BM sama dengan jarak titik apung ke metasentris ya. Itu BM ya. Nah, oke. Apalagi dia terus KG yaitu nilai KG ini didapat dari nilai KB ya. Apa sih, dapat dari nilai KB lah. Ini didapat dari nilai KB kapal kosong. Oke. Nah, ini di sini saya akan jelaskan ya bagaimana mendapatkannya nilai kapal kosong itu dengan menggunakan ya, ini kapal kosong ini itu dengan menggunakan namanya inclining kok nggak mau fokus ya, inclining test atau dalam kurung percobaan stabilitas. Oke, udah. Dengan inclining test, oke. Dengan inclining test. Jadi sini inclining test, kenapa dia nggak mau fokus? Inclining test itu ya, gimana sih nih? Inclining test itu tujuannya bertujuan untuk memperoleh nilai
KG ya, untuk memperoleh nilai KG. Nah, pada saat kapal kosong. Oke. Nah, itu untuk kita tahu KG-nya, maka dia itu dilakukanlah tes inclining test ya, inclining test. Nah, jadi ini jadi dasar lah untuk perhitungan stabilitas ya. Tapi jangan khawatir ya, kalau sekarang kapal-kapal kan semua sudah ada di komputer kapal itu sudah ada. Jadi kalian tinggal masukin cuma hitung-hitung sedikit lah begitu ya. Jadi nggak kalian lagi hitung ribet kayak zaman dulu gitu kan. Kalau sekarang sudah gampang, hanya kalian juga harus tahu asal usulnya gitu. Jadi makanya ini dipelajari ya. Kalau enggak sih di kapal sudah ada, apalagi yang serba otomatis, gampang ya, tinggal masukin berat muatannya sekian, posisinya sekian, udah ntar otomatis dia menghitung sendiri. Jadi nggak pusing kalian cari GM. Kalau ini kan karena belajar, jadi mesti tahu cari GM. Nanti kalau sudah di kapal sih, chief officer nggak terlalu susah ya. Paling dia mengejas muatan aja ke kiri, ke kanan, depan, belakang gitu ya. Kalau untuk perhitungannya sudah ada di komputer. Nah, untuk percobaan ini ya, untuk percobaan inclining ini, untuk eksperimen ini, maka salah satunya persiapannya itu satu ya, tidak boleh ada angin, ya. Kalaupun ada anginnya slow ya, slow wind ya. Apa sih slow wind ya? Anginnya lemah lah gitu. Jadi lemah anginnya ya. Kalau di tempat docking kali anginnya tak terlalu kencang lah, kan namanya kapal kosong, berarti kan waktu di tempat docking ya. Kalau di tengah laut susah lah, goyang ya. Nah, terus 2, kapal terapung bebas. Yang ketiga, semua beban di atas kapal tidak bergeser. Terus tidak ada free surface. Terus kelima, personil di atas kapal seminimum mungkin. Seminimum mungkin ya, maksudnya nggak boleh banyak orang di atas ya, karena ini kan namanya bereksperimen ya, lagi tes. Jadi jangan banyak orang gitu ya, yang seperlunya saja
gitu ya, yang berkepentingan lah gitu ya. Terus yang keenam, kapal harus duduk tegak syarat rata. Dalam kurung even keel ya, syarat rata atau even keel. Oke. Nah, tuh ya. Terus apalagi, ya udah itu aja kali ya. Jadi setelah diadakan ini kan yang ngadakan ya kan orang looking lah, surveyor macam itu ya. Jadi sudah dicek sama mereka. Jadi chief officer tinggal ini aja, oh sekian KG-nya gitu ya, tinggal nanti kan apalagi di edit di dalam komputer gitu ya. Nanti kan ada survei gitu ya, dari pihak surveyor, dari pihak docking kapalnya bagaimana. Itu kan biasa kapal apalagi setiap kalau sudah kan berubah-berubah ya, berubah-berubah. Misalnya mungkin sudah banyak spare part di atas kapal gitu ya. Jadi kapal itu semakin berat gitu ya. Terus inilah maka didapat KG-nya ya kan, KG-nya. Oke. Nah, sekarang sudah dijelaskan itu ya. Jadi untuk KG-nya kan nggak diketahui, cara mencarinya dengan cleaning test ya, percobaan stabilitas, baru didapat KG-nya. Nah, jadi untuk sekarang kita bahas yang KB dulu ya. Ini kita bahas KB. KB ini dengan draft kapal ya. Ini sama dengan draft kapal. Oke. Nah, berhubungan dengan draft kapal. Untuk ini ada rumus. Kenapa ini ya? Ini saya gambar-gambar ya. Untuk kapal flat bottom. Apa saya bilang ya, flat bottom ya, begini kali ya, rata gitu ya. Flat bottom. Jadi KB-nya kalau untuk kapal begini, KB-nya sama dengan ya, ini maksudnya itu kalau sengetnya ya, sengetnya kalau untuk kapal yang begini sengetnya 0,50 degree. Oke. 0,50 degree. Nah, untuk tipe V begitu kan, ada kan kapal yang runcing gitu ya. Saya pernah sih kapal begitu sekali. Itu kalau udah pilot itu ngomel-ngomel aja itu, karena bentuknya begitu sih ya. Jadi dia miring. Jadi kalau dikasih tangga pilot kan goyang-goyang ya, karena kan tangga pilotnya kan lurus begini. Jadi kan kalau dia naik kan miring-miring, goyang-goyang kan. Kalau rata begini kan enak dia nggak naik ya, atau begini ya enak dia naik kan. Kalau begini kan menggantung ya. Itu udah pilot itu ada ngomel-ngomel dah sudah ya. Nah, itu untuk V, KB-nya sama dengan 0,67 degree. Oke ya, 67 degree. Ini 0,5 degree, ini 0,67. Nah, ini yang U KB-nya
KB-nya sama dengan 0,53 degree. 0,53 degree. Oke ya, itu sudah rumus lah dari sana ya. Itu perhitungannya kalau KB-nya kemiringannya seperti itu ya. Sudah seperti rumus lah gitu ya. Sudah sesuai, sudah disurvei lah begitu ya. Jadi ini untuk model-model kapal, makanya saya gambar begini. Jadi udah paham ya, kalau kapal yang begini. Oke, selanjutnya kita bahas BM. Oke, BM tadi KB, sekarang BM. Biar gampang ya. Jadi sekarang BM. Nah, BM itu ada rumusnya BM itu sama dengan B aksen ya. B aksen ya namanya ya. Dibagi 10 kali D. Sini D. Jadi B-nya itu ya, dimana B itu sama dengan lebar kapal. Lebar kapal berarti M ya. Lebar kapal yaitu M. Oke, terus D-nya, D kecil ya. D kecil sama dengan draft kapal, sama juga M. Yes, kebanyakan. Nah, jadi di sini ya, B ini apa sih saya bilangnya, gimana saya gambarinnya ya. BM ini bisa berubah-berubah ya, jadi ini kan metasentris ya. Apa sih tadi? Ini meta. Ini meta ya. Meta ini artinya itu bisa dikatakan berubah-ubah ya, berubah-ubah. Ini apa sih saya bilang ya. Jadi pokoknya posisinya nggak selalu sama gitu ya, tergantung draft kapal, karena kan di sini ada draft kapal ya, jadi tergantung dari draft kapal, jadi dia berubah-ubah ya posisinya ya. Di sini bisa saya contohkan beginilah ya. Saya gambar lagi kapal, saya gambar lagi kapalnya miring lah, biar kapal miring kan. Oh my god, ini kan gambarnya kan miring ya, nih miring ya. Kalau garis ininya kan dia lurus begini ya. Kalau awalnya, posisi awalnya kan begini ya, ini kan posisi kapalnya kan miring. Oke,
Ini awalnya begini. Nah, karena olengan ya kan, karena olengan dia kan jadinya olengan itu kan mengikuti apa sih namanya, kalau kita itu kayak air lah diletak tuh kan dia ngikutin keadaan ya. Jadi dia yang tadinya itu jadi kan berpindah ya, jadinya begini ya kan. Nah, di sini begini, yang di sini begini. Ah, ini kan dia tetap lurus kan, dia tetap tegak. Ini kan momen penegak ya. Jadi yang kalau dia posisinya contohnya ya begini ya, dia posisinya kalau apa kan begini. Kalau dia tegak lurus. Nah, kalau dia miring, otomatis kapalnya miring, dia tetap kapal miring tapi dia tetap kan berdiri kan, walaupun kapalnya miring dia tetap menunjuk ke atas ya, posisi tegak lurus gitu ya. Jadi ini beginilah. Jadi yang pertamanya normalnya begini, jadi karena kapalnya miring jadinya begini ya kan. Jadi dia tetap posisinya lurus ya. Bisa dibayangin ya teman-teman ya, bisa ya, saya harap bisa lah. Jadi tetap dia berdiri tegak gitu, walaupun kapalnya miring dia tetap berdiri tegak. Seperti air lah, walaupun dimasukin dalam baskom, masukin dalam botol, masukin dalam, dia tetap mengikutin posisi dia gitu loh. Aduh, kaki saya udah. Jadi di sini kan titik ini kill ya, karena sudah di bawah ini susah, karena sudah mau habis ya. Nah, ini kan kill ya. Aduh, nggak fokus lagi. Fokus. Ini kill ya kan, ini B, ini G, ini M. Ini kan kedudukan pertama ya kan. Nah, ini kedudukan kedua. Ini kedudukan kedua. Jadi bisa bayangin ya. Nah, ini killnya juga pindah sini. Ya kan? Ya kan? B1, B2, G1, G2, ya kan? Ini M-nya tetap. Kalau M tetap. Jadi M-nya tetap titik pusat ya. Nah, jadi yang berganti itu G berpindah, B berpindah. Nah, jadi yang di sini tadi kan BM. Jadi apa namanya, B-nya pindah jadi B ya. Jadi dari B sini ke B sini. Oke. Rumusnya lagi gini. Jadi rumusnya itu sini B. Kok dia susah ya, kadang fokus kadang enggak, menyebalkan. Jadi B aksen sama dengan V V kecil ya, V kecil gimana sih, V kecil oh my god, V kecil terus dikali gimana sih nih, menyebalkan banget G aksen kan, baru yang di bawahnya V besar.
Oke. Nah, jadi ini apa ini? Nah, ini saya jelasin lagi. Apa namanya? V kecil. V kecil itu sama dengan volume. Volume dari perpindahan air. Nah, terus V besar volume displacement kapal. Ini dijelasin lagi nanti displacement itu apa. Ya kan? Nah, jadi ini volume itu displacement kapal. Nah, jadi sudah bayangin ya. Nah, terus di sini apalagi ya, dari tunggu dulu, saya cari dulu ya guys. Di sini ada yang confuse saya jelasinnya. Jadi di sini bukan G aksen ya, sini Z ya. Sini ada confuse saya, sini Z. Kalau G itu perpindahan ini. Kalau G aksennya itu perpindahan muatan. Jadi muatan kalian letak di mana. Jadi lain ya, bukan ini G, ini Z. Jadi G-nya itu, G aksennya itu kalian perpindahan muatannya di mana gitu ya. Misalnya letaknya di mana, kayak kontainer ya, misalnya di posisi mana gitu ya. Jadi itu G aksennya ya. Sorry salah. Jadi ini Z bukan G aksen ya. Oke. Confuse saya. Ada yang miss ya. Ini ya kayak yang saya gambarkan kemarin. Ini Z ya. Jadi ini B aksen ya kan. Nah, oke. Nah, terus di sini di apa namanya, di dalam GZ itu untuk momen penegaknya itu ya, momen penegaknya ini ya, itu ada rumusnya. Rumus momen penegak yaitu sini, momen penegak yaitu jumlah ya, bukan jumlah, displacement ya, jumlah lah ya, macam itulah, dikali GZ. Nah, GZ jadi displacement itu dikali GZ sini ya. Dia kemiringannya berapa di sini ya, sudutnya. Oke. Nah, jadi itu GZ itu berubah disebabkan B ya, disebabkan B. Kalau B-nya jauh bergerak dari center, maka GZ-nya juga berubah ya. Gini, GZ ini ya, GZ ini berubah ya, berubah bergantung dari B. Bergantung dari B ya. Ini dia tadi, maksud ini kan kemiringan ya, kemiringan. Jadi kalau besaran sudutnya ini, GZ ini ya, besarannya ini bergantung kepada B.
berapa jauh B ini bergeser, berapa meter dia miringnya. Jadi GZ ini bergantung sama B ya. Kalau B-nya jauh, maka GZ-nya juga berubah jauh juga ya. Sudutnya juga besar juga gitu, maksudnya begitu. Jadi kalau B-nya makin jauh dari pusatnya, ya berarti sudutnya juga semakin besar. Ngerti ya? Saya harap bisa ngerti lah. Kayaknya saya pakai bahasa gampang deh. Mungkin gampang buat saya ya. Ya pokoknya gambarannya begitu ya. Misalnya saya pakai bahasa yang ini kayaknya nggak susah-susah bahasanya. Nggak terlalu canggih lah gitu bahasanya. Jadi GZ ini ya, sudut dari GZ ini dipengaruhi oleh jauhnya pergeseran B-nya ini. Semakin besar B ke B aksennya, berarti GZ-nya juga, sudutnya juga besar. Oke? Ya, gitu ya. Paham ya? Nah, paham. Nah, kembali lagi di sini. Kembali ke laptop. Tunggu ya. Di sini ini lambangnya displacement ya, displacement. Oke. Nah, jadi terus di sini saya mau jelasin displacement ya. Ini kan displacement kapal ya kan. Nah, displacement displacement ya. Displacement ini maksud displacement adalah berat kapal, berat seluruh isi kapal, yaitu berat seluruh isi kapal ya, berat seluruh isi kapal ya. Ini sih sama dengan berat kapal, berat kalau kita letakin, contohnya letakin botol air ke dalam baskom, berapa dia perpindahan airnya ya, segitulah displacementnya ya. Atau sini besar jumlah perpindahan air ya. Jadi besarnya jumlah air. Jadi kalau dimasukin ke baskom berapa airnya ya, segitulah dia ininya. Jadi sebelum ada muatan ya, sebelum ada muatan. Kalau ada muatan udah lain lagi. Terus dari mana dapatnya ini? Berat keseluruhannya itu 1. Selain muatan ya, selain muatan, ini selain muatan, berarti berat kosong lah, atau di sini berat kosong ya, tapi bukan berat kosong juga, dia kosongnya tuh dalam artian belum muat lah, belum ada kargo gitu ya. Jadi belum ada kargo berarti dia itu badan kapal ya, badan kapal ya kan. Yang kedua peralatan tetap pokoknya barang-barang yang ada di kapal lah gitu ya. Terus 3 mesin kapal. Mesin kapal, kalau yang ini nih barang peralatan tetap, misalnya ya mulai skoci, peralatan navigasi, kamar-kamar, cabin ya kan, tempat tidur, kursi,
lemari, apalagi drum ya, drum terus drum peralatan tetap ya, enggak juga ya, itu bisa pindah. Misalnya apalagi selain dari badan kapal lah, apalagi kulkas ya kan, kulkas, tempat tidur, skoci ya, lifeboat, life raft, terus apalagi ya itulah pokoknya yang selain dari badan kapal. Terus ini mesin kapal, sudah mesin kapal, bahan bakar 4 bahan bakar. Nah ini ya, nanti biasanya kapal berangkat ya, kalau kapal memuat ya, kapal muat atau kapal bongkar, pokoknya sebelum kapal berangkat ini chip akan masukkan ini bahan bakar ke dalam komputer ya, karena ini kan bahan bakar kan bisa berubah ya, bahan bakar berubah. Aduh, ada yang telepon ya, sorry.